Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang kami hormati Bapak Inspektur Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan. Yang kami hormati Bapak Staf Ahli Menteri Kelautan dan Perikanan, bidang ekologi dan sumber daya laut. Bapak Ibu pejabat eselon 2 yang hadir mendampingi dan rekan-rekan media yang bergabung melalui media center Kementerian Kelautan dan Perikanan maupun yang hadir secara daring. Selamat datang kembali di rangkaian konferensi pers capaian akhir tahun 2024 Kementerian Kelautan dan Perikanan. Jadi kegiatan konferensi pers ini merupakan rangkaian dari pelaksanaan keterbukaan informasi publik yang dilakukan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan dan merupakan agenda rutin sebagai bentuk transparansi tata kelola pemerintahan di sektor kelautan dan perikanan. Hari ini rekan-rekan media sekalian, kita akan mengikuti sesi penyampaian capaian dan kinerja sektor kelautan dan perikanan secara makro. Hari ini sudah bersama dengan kita Bapak Staf Ahli Menteri Kelautan dan Perikanan, mewakili Bapak Sekretaris Jenderal yang akan menyampaikan paparan terkait dengan capaian kinerja makro di sektor kelautan dan perikanan. Kepada Bapak Staf Ahli kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Terima kasih Mas Dik-Dik. Rekan-rekan media sekalian, tentunya sebuah kehormatan bagi kami Bapak Ibu hadir memenuhi undangan kita pada hari ini dan izinkan kami menyampaikan capaian Kementerian Kelautan dan Perikanan sepanjang tahun 2024 yang menunjukkan kinerja serta memberikan kontribusi terhadap pembangunan nasional berbasis kelautan dan perikanan. Hingga triwulan 3 ini, pendapatan negara bukan pajak atau PNBP dari sektor kelautan dan perikanan sudah mencapai 1,97 triliun rupiah, yang merupakan pencapaian yang tertinggi dalam sejarah KKP, Bapak Ibu. Jadi sekali lagi ini juga capaian yang saya kira sangat monumental dan kami tentunya tetap berkeinginan meningkatkan pendapatan negara bukan pajak dari sektor kelautan dan perikanan. Dan hal ini juga menunjukkan pengelolaan yang semakin baik terhadap sumber daya kelautan dan perikanan sebagai salah satu penopang dari keuangan negara. Selain itu, produksi perikanan nasional telah mencapai 18,26 juta ton dan mencerminkan stabilitas yang terus terjaga meskipun mendapat tantangan global. Dari sisi indeks nilai tukar nelayan sebesar, Bapak Ibu bisa lihat di sini ya, 101,71 dan ini juga nilai tukar pembudidaya ikan sebesar 101,96 menunjukkan daya beli pelaku sektor kelautan dan perikanan tetap terjaga di atas indeks 100 dan kami tentunya terus berkeinginan untuk meningkatkan indeks ini dan juga kalau bisa menjadi seperti nilai indeks tukar pada beberapa sektor lainnya di Kementerian Pertanian dan juga di sektor perkebunan. Kemudian juga pertumbuhan produk domestik bruto untuk sektor perikanan itu sebesar 2,25% pada triwulan 3 tahun 2024 yang menandai pemulihan yang sangat signifikan dibandingkan pertumbuhan negatif minus 2,68% pada periode yang sama di tahun lalu. Selain itu, nilai ekspor perikanan kita juga sudah mencapai 4,81 miliar US dollar dan rasio penerimaan ekspor sebesar 99,99% yang menegaskan tingginya kepercayaan internasional terhadap produk perikanan Indonesia. Nah, ini tentunya kita tetap berkeinginan menjadi kontributor utama dalam pasar dunia. Kemudian luas kawasan konservasi yang dikelola itu mencapai 29,87 juta hektar, memperlihatkan komitmen nyata Indonesia dalam pelestarian ekosistem laut dan ini selaras juga dengan kebijakan pertama ekonomi biru yaitu memperluas kawasan konservasi. Dan di sisi lain prognosa untuk akhir tahun ini menunjukkan keberhasilan lainnya seperti produksi garam yang mencapai 2,2 juta ton dan kita juga punya serapan lulusan pendidikan serta pelatihan vokasi yang berada di KKP sebesar 75%.
yang ini tentunya memberikan relevansi terhadap pelatihan dan kebutuhan dunia usaha dan dunia industri atau dikenal dengan DUDI. Kemudian tingkat kepatuhan pelaku usaha itu sudah mencapai 98%, yang juga menunjukkan keberhasilan pengawasan dan pembinaan KKP terhadap pelaku sektor kelautan dan perikanan. Nah, kemudian realisasi anggaran KKP per 14 Desember 2024 itu mencapai 87,33%, dan kinerja ini juga menegaskan efisiensi penggunaan anggaran yang mendukung program-program strategis. Kemarin sempena dengan Hari Anti Korupsi Dunia, Pak Irjen juga sudah meluncurkan sistem yang berbasis basis data digital. Kemudian rekan-rekan media, produksi perikanan juga menunjukkan pertumbuhan yang stabil dengan rata-rata produksi nasional berkisar antara 20 sampai 25 juta ton per tahun, didukung oleh pertumbuhan perikanan tangkap sebesar 3,93%, perikanan budidaya 2,41%, dan rumput laut sebesar 0,57% per tahun. Kontribusi subsektor perikanan terhadap PDB nasional juga kita sudah coba hitung, itu adalah 2,54% dengan nilai PDB atas dasar harga berlaku atau dikenal dengan ADHB sebesar 407 triliun hingga triwulan ketiga tahun 2024 ini. Tentunya angka ini adalah menunjukkan peran sektor perikanan sebagai salah satu pilar utama pembangunan ekonomi Indonesia. Capaian ini sekali lagi rekan-rekan media menjadi parameter bahwa sektor kelautan dan perikanan terus bergerak maju, terus berlayar, tidak hanya mendukung keberlanjutan sumber daya laut, tetapi juga meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memperkuat posisi Indonesia di panggung global. Dan dengan sinergi yang kuat antara pemerintah, pelaku usaha, masyarakat, sektor ini akan terus memberikan kontribusi signifikan untuk masa depan Indonesia yang lebih baik. Saya kira ini sebagai pengantar, Pak Ibu, itu beberapa capaian yang kami rangkum dan kami sampaikan sebagai bentuk akuntabilitas dan keterbukaan informasi publik yang ada di Kementerian Kelautan Perikanan. Saya kira itu mungkin Mas Didik, tentunya nanti kalau ada pertanyaan dan hal-hal yang ingin perlu klarifikasi, dengan senang hati kami juga akan memberikan tanggapannya. Terima kasih. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak yang tadi sudah memaparkan beberapa capaian yang cukup positif dari sektor kelautan perikanan secara makro, dan tentu rekan-rekan media sekalian, angka-angka tadi tidak jatuh dari langit tapi juga dihasilkan melalui proses pengendalian internal yang terus diperbaiki oleh Kementerian Kelautan Perikanan melalui peran strategis dari Inspektorat Jenderal dalam mengawal program-program prioritas di sektor kelautan perikanan. Selanjutnya kita akan mengikuti sesi pemaparan dari Bapak Inspektur Jenderal. Kami persilakan. Terima kasih Mas Didi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman media yang saya hormati, berikut saya akan menyampaikan beberapa capaian indikator kinerja Kementerian Kelautan Perikanan yang dilakukan oleh Inspektorat Jenderal sebagai hostnya. Pertama adalah kalau kita melihat nilai temuan LHP BPK atas laporan keuangan KKP, itu target kita adalah 0,5%, tapi kita lebih bagus, realisasi kita adalah 0,09%. Artinya temuan kita tuh secara keuangan sampai dengan saat ini itu lebih menurun. Yang kedua adalah bicara tentang tingkat maturitas sistem pengendalian internal pemerintah atau SPIP, yaitu definisikan bahwa tingkat maturitas implementasi sistem pengendalian internal pemerintah adalah tingkat kematangan atau kesempurnaan penyelenggaraan sistem pengendalian internal dalam mencapai tujuan pengendalian internal lingkungan KKP. Kerangka maturitas SPIP yang terpola di itu dalam ada 5 tingkatan. Alhamdulillah hasil penilaian BPKP untuk KKP itu di level 3 atau nilai 3,56. Artinya organisasi kita telah mampu mendefinisikan kinerjanya dengan baik dan strategi pencapaian kinerja telah relevan dan terintegrasi serta pengendalian telah dilaksanakan sepenuhnya. Yang kedua, itu berkaitan dengan tingkat kapabilitas Inspektorat Jenderal dalam Internal Audit Capacity Model atau IACM. Definisi ini menyatakan bahwa IACM itu suatu kerangka kerja yang dikembangkan untuk memperkuat dan meningkatkan audit internal melalui langkah evolusi kecil terdiri dari 5 level.
Dalam hal ini kita memperoleh di level 3 atau 3,61, artinya aparat internal pemerintah, Inspektorat Jenderal telah melaksanakan aktivitas pengawasan yaitu asuran dan consulting sesuai dengan standar dan hasil pengawasan sudah berkualitas dalam memberikan keyakinan memadai atas ketaatan pelaksanaan oleh masing-masing unit eselon 1 dan juga telah memberikan peringatan dini dan peningkatan manajemen risiko serta perbaikan tata kelola. Berikutnya itu adalah nilai SAKIP. Nilai SAKIP adalah nilai mencerminkan implementasi sistem akuntabilitas kinerja atau SAKIP di lingkungan KKP, ya, dilaksanakan untuk menilai 5 kualitas komponen yang ada. Alhamdulillah kita memperoleh nilai A, yaitu memuaskan atau 83,4. Berikutnya saya sampaikan nilai implementasi reformasi birokrasi KKP yang dinilai untuk tahun 2023, yaitu kita memperoleh nilai A 85,4. Tahun sebelumnya itu 78. Jadi ada peningkatan, mudah-mudahan di tahun ini 2024 sedang penilaian oleh Menpar RB, mudah-mudahan ini kita bisa memperoleh kategori A. Dan berikutnya lagi, ini menunjukkan unit kerja KKP yang berpredikat menuju wilayah dari bebas korupsi atau WBK di lingkup KKP ini meningkat dari tahun ke tahun, dan tahun ini dengan total unit kerja yang sudah memperoleh predikat WBK oleh Menpan RB sebanyak 110 unit kerja. Dan juga indeks persepsi pegawai KKP terhadap kinerja pengawasan yang ada, ini merupakan suatu penilaian atau persepsi di lingkungan KKP terhadap kinerja pengawasan oleh Inspektorat Jenderal KKP atas objek pengawasan yang dilakukan, itu nilainya dari target 4,15, realisasi kita 4,16. Nah ini alhamdulillah kita dalam memperoleh nilai yang baik. Berikutnya saya sampaikan bahwa dari tahun ke tahun sampai dengan tahun kemarin kita tetap mempertahankan capaian opini atas laporan keuangan KKP yang sudah 3 tahun berturut-turut, yaitu untuk tahun 2023 kita memperoleh WTP, dan saat ini tim BPS sedang melakukan pemeriksaan interim terhadap laporan keuangan kita. Mudah-mudahan sama-sama kita doakan kita tetap memperoleh opini WTP. Berikutnya capaian tindak lanjut hasil rekomendasi dari pemeriksaan BPK dari tahun ke tahun. Ini menunjukkan angka yang bagus sampai dengan semester 1 2024 kemarin kita memperoleh nilai 87,65%, sementara target yang harus kita laksanakan sebenarnya 75%. Artinya kita bisa di atas yang ditargetkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan. Berikutnya ini klasifikasi laporan pengaduan masyarakat lingkup KKP. Ini ada sebesar 5.720 laporan. Ada beberapa kategori. Pengaduan tidak berkadar pengawasan, artinya tidak ada hubungan kerja dengan pelaksanaan program apapun. Yang kedua, pengaduan berkadar pengawasan. Yang ketiga, permintaan informasi dan aspirasi. Dengan total 5.720 laporan yang dikategorikan keempat tadi, sebanyak 98,3% telah ditindaklanjuti oleh masing-masing unit kerja. Perlu juga kami sampaikan bahwa informasi yang kita peroleh, pengelolaan pengaduan terbaik tahun kita tahun 2023, Kementerian Kelautan Perikanan ini memperoleh urutan pertama dari KL yang ada dalam kategori Kementerian Pengelola Terbaik. Dia ada 3 kategori, juga untuk lembaga dan juga BUMN. Dan terakhir saya sampaikan bahwa untuk di tahun 2025 kami dari Inspektorat Jenderal mengembangkan Big Data Analytic pengawasan dalam mendukung audit 5.0, di mana kita telah kemarin melaunching platform kita yang disebut dengan Integrity. Integrity ini adalah Internal Audit Enterprises Government Information Technology, di mana platform digitalisasi sistem pengawasan intern dalam kerangka enterprise arsitektur teknologi informasi yang dirancang untuk menjalankan bisnis intelijen dalam mendukung strategi penguatan pengawasan intern yang efektif, efisien, dan bernilai tambah bagi organisasi KKP. Ini ada beberapa penggabungan platform Integrity Data Warehouse, Audit Management System, juga Support and Service Application, serta Decision Support System yang dikembangkan oleh teman-teman di Inspektorat Jenderal KKP. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan informasi ini bisa semakin tahun ini adalah kita semakin baik dan menunjukkan bahwa
capaian-capaian yang telah ditargetkan kita selalu di atas yang ditargetkan. Demikian saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Baik, terima kasih Bapak Inspektur Jenderal yang sudah menyampaikan bagaimana kinerja pengawasan internal yang dilakukan dalam rangka untuk mengawal program-program prioritas dan terus untuk meningkatkan akuntabilitas pengelolaan kepemerintahan. Selanjutnya kami membuka sesi tanya jawab. Seperti yang saya sampaikan kemarin aturan mainnya karena kita punya beberapa sesi konferensi pers dan kebetulan hari ini adalah capaian yang sifatnya makro. Nanti kalau untuk pertanyaan yang lebih detail nanti mungkin bisa ke sesi hari Rabu dan hari Jumat. Itu kita dengan Direktur Teknis kemarin juga yang terkait dengan penguatan daya saing sudah disampaikan. Kami persilakan rekan-rekan media, Mbak Martia, silakan. Selamat siang menjelang sore Bapak. Saya Martia dari CNBC Indonesia. Mau nanya beberapa pertanyaan sih Pak. Yang pertama mungkin buat Pak Hendra ya Pak. Pertama nih Pak Menteri ini beberapa kali ada menyebut nama Pak Hendra sebagai lead dalam proyek Lautra. Bisa dijelaskan tidak Pak update proyek tersebut seperti apa? Yang kedua pertumbuhan PDB Perikanan triwulan 3 2024 ini kan menunjukkan perbaikan ya Pak menjadi 2,25% dari yang sebelumnya minus 2,68% di tahun sebelumnya. Ini boleh dijelaskan Pak faktor utama yang mendorong pemulihan ini. Pertanyaan yang ketiga terkait 5 kebijakan ekonomi biru. Ini kan di 5 kebijakan ekonomi biru diantaranya itu ada seperti penguatan budidaya, penangkapan ikan terukur sampai dengan pembersihan sampah plastik di laut. Ini boleh dijelaskan tidak Pak datanya, maksudnya update datanya sepanjang tahun 2024 ini Januari sampai November seperti apa? Dan mungkin ini masih sejalan juga Pak, secara umum saja mungkin ya, terkait dengan update penangkapan illegal fishing sepanjang tahun 2024 seperti apa. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih Mbak Martia. Mungkin ada beberapa pertanyaan yang itu nanti akan memerlukan pendalaman yang lebih detail di sesi konferensi pers berikutnya. Nanti juga mohon nanti perkenan Pak Irjen untuk melengkapi jawaban dari Pak Indra. Kami persilakan. Terima kasih Mbak Martia. Pertama, proyek Lautra saat ini itu sudah loan agreement-nya sudah tanda tangan antara Kementerian Keuangan dengan Bank Dunia. Dan ini merupakan salah satu bentuk kita untuk mencari sumber-sumber pembiayaan untuk pembangunan kelautan perikanan karena saat ini kita masih di angka 6,7 triliun, sementara kebutuhan untuk pembangunan kelautan perikanan juga sangat banyak sekali. Nah, Lautra ini nanti kita dalam konteks hal ini tentunya kami pengeluaran dari Bapak Menteri dan beberapa persiapan sudah kita laksanakan tindak lanjut dari tantangannya loan agreement tersebut dan juga beberapa kegiatan seperti yang disebut dengan Indonesia Coral Bond misalnya. Ini adalah bagian dari kelengkapan untuk Lautra yang ini adalah salah satu contoh inovasi pendanaan yang memang sangat terkait dengan Lautra, di mana ini bentuknya itu adalah bentuk semacam obligasi yang sifatnya dikeluarkan oleh Bank Dunia, tapi kita tidak mempunyai risiko apapun. Risiko hanya risiko kondite terkait dengan bentuknya hibah yang Indonesia Coral Bond ini, dan insya Allah nanti sudah dalam tahap akhir, nanti insya Allah akan diluncurkan Pak Menteri mungkin di tahun 2025, awal 2025, sekitar bulan Maret kali begitu sudah tanda tangan. Dan ini juga melengkapi kegiatan yang nantinya akan dilaksanakan oleh Lautra. Tentunya dari Lautra sendiri sebagaimana arahan Pak Menteri, kita berkeinginan ini mempunyai jejak yang atau legasinya ada, gitu bagaimana memperkuat juga basis data kelautan perikanan kita, yang kita harapkan nanti dari upaya-upaya pengolahan kawasan konservasi, proses monitoring dan evaluasinya itu bisa dilakukan secara digitalisasi dan secara terus-menerus terupdate dan juga sahih datanya gitu loh. Jadi kita tetap berproses pada saat ini, walaupun ini tentunya masih dalam membuat semacam master plan untuk basis datanya nanti. Mungkin itu sebagai update perkembangannya, dan kita tentunya sangat berharap ini bisa dijalankan dengan sesuai dengan tenggat waktu yang juga ditetapkan. Mengenai PDB perbaikan perikanan, tentunya nanti ini mungkin yang bisa lebih memberikan jawaban yang bagaimana perhitungannya, karena nanti ada hitung-hitungan ekonomisnya. Nanti teman-teman nanti dari PDS nanti mungkin Mas Didik mungkin mohon dititip nanti. Tapi mungkin dapat saya sampaikan di sini tentunya
nilai ini juga adalah kontribusi dari bagaimana kita menggerakkan sektor kelautan perikanan itu mulai dari perikanan tangkap, perikanan budidaya, dan juga dari pengolahan hasil produk perikanan. Dan tadi juga ekspor kita juga sudah mencapai 4,81 miliar, itu juga salah satunya berkontribusi juga kepada PDB tersebut. Tapi lebih jelasnya nanti di teknis. Nah, mengenai tadi secara makro sebenarnya untuk 5 kebijakan ekonomi biru kami sudah sampaikan update-nya. Misalnya untuk kebijakan pertama, memperluas kawasan konservasi, itu sudah dicapai 29,87 juta hektar. Target kita memang sampai di tahun 2045, kita itu adalah 30%, baru 30% dari luasan kawasan konservasi kita. Yaitu nantinya adalah 32,5. Jadi masih ada sekitar 2,17 juta hektar yang kita targetkan nanti di tahun 32,5 nanti hitung-hitungannya bisa dilihat, dan kita harapkan nanti di tahun 2045 itu bisa tercapai 30%-nya, 30% atau 32,5-nya itu, Bapak Ibu. Mohon maaf, 32,5 itu target kita di 2030, 2045 itu baru 30%-nya. Mohon maaf tadi saya salah ini kan. Jadi kalau 30% itu ada 97,5 juta hektar, dan di tahun 2030 kita targetkan 32,5 juta hektar. Itu untuk kebijakan yang pertama. Tentunya kita juga tidak hanya memperluaskan konservasi, kita juga melakukan upaya bagaimana kawasan konservasi itu efektif pengelolaannya. Dan ada ukurannya juga di KKP yang disebut dengan EFIKA, atau efektivitas kawasan konservasi. Yang itu kita hitung dan kita memberikan pemeringkatan, apakah dia kategori emas, perak, atau perunggu. Ada 3 atau 4 daerah konservasi sekarang yang berkategori emas. Artinya mereka sudah efektif pengelolaannya, seperti yang dilakukan di Raja Ampat, yang memiliki juga sumber pendanaan melalui BLUD atau Badan Layanan Usaha Daerahnya. Jadi kita melakukan evaluasinya sampai di atas 80 kawasan konservasi yang kita hitung mulai dari bagaimana input, output, dan prosesnya, sehingga nanti keluar hasil hitungan kawasan konservasinya. Kemudian yang kedua, kebijakan yang kedua terkait dengan kebijakan perikanan terukur, tentunya saya ingin sampaikan juga Bapak Ibu di beberapa tempat, sekali lagi ini adalah bagaimana bentuk kita juga menjaga sumber daya ini juga lebih memiliki aturan yang lebih jelas. Yang dulunya input control, sekarang output control. Yang dulunya dihitung kapalnya yang dikontrol, sekarang yang dikontrol itu adalah sumber hasil tangkapannya sendiri. Kalau dia menangkapnya kecil, ya PNBP-nya juga kecil. Kalau besar, ya baru besar gitu loh. Dan itu lebih fair gitu loh. Di mana daerah-daerah juga akan, daerah di mana penghasil sumber daya juga harus mendapatkan manfaat yang lebih nantinya. Nah, itu juga sudah kita tentunya beberapa sistem perizinan dan juga pembagian untuk kuota juga sedang berproses. Nanti bisa dicek di Dijen Perikanan Tangkap. Kemudian budidaya tentunya kalau diikuti kemarin juga di CNBC waktu Indonesia Business Forum, Pak Menteri juga sampaikan kita berkeinginan untuk merevitalisasi 78.000 kawasan tambak yang tidak produktif lagi di Pantura Jawa, dan tentunya dengan inovasi teknologi yang penggunaan spesies yang bisa beradaptasi dengan kualitas sumber daya yang ada seperti nila salin, dan kita berharap ini nanti menjadi jawaban. Kalau itu bisa dilakukan, tentunya kita bisa menghasilkan produk perikanan yang saya kira jumlahnya bisa mencapai 2 bahkan 3 juta ton per tahun gitu loh, sumber ikan sendiri. Dan itu juga bisa menjawab kebutuhan pangan kita, dan berharapnya tentunya bisa berkontribusi juga dalam program makan bergizi gitu. Kemudian yang keempat, kalau untuk data penangkapan ilegal yang pengawasan termasuk tentunya teman-teman media juga mengikuti bagaimana Dijen PSDKP juga sangat kita melakukan dengan, walaupun dengan keterbatasan hari pelayaran, nanti ditanyakan aja ke Pak Ipung ya. Kita tetap melakukan penegakan aturan. Terakhir kita melakukan penegakan aturan di Selat Malaka yang juga berdampak kepada nelayan lokal, dan ini tetap kita terus lakukan, termasuk operasi senyap yang dilakukan untuk pemberantasan benih lobster. Ini juga kita lakukan, dan angka pastinya nanti mohon disampaikan di Jumat ya nanti ya ke Pak ini. Saya tidak ingin mendahului, dan tadi juga saya sampaikan untuk angka PNBP masih tentatif ya rekan-rekan media, nanti jumlah pastinya nanti akan disampaikan oleh Pak Menteri nanti di
konferensi akhir tahun ya Mas Didik ya. Dan kemudian untuk sampah plastik melalui kegiatan kita gerakan Cinta Laut BCL, Bulan Cinta Laut ini juga terus meningkat dan tentunya searah dengan arahan Pak Menteri, kita tidak ingin mengejar berapa banyak jumlah yang ditangkap, tapi juga dua hal yang harus disasar pertama di sini, yaitu bagaimana kita juga meningkatkan kesadarannya mengurangi sampah plastik di laut, karena kita tidak ingin sampah plastik masuk dalam rantai makanan. Yang kedua, juga menumbuhkan ekonomi sirkular tentunya yang kita harapkan dari sana. Banyak contoh-contoh yang ada kerjasama, seperti misalnya di Padang, bagaimana sampah itu diserap untuk menjadi bahan baku pengganti pembakaran semen di PT Semen Padang. Gitu loh. Jadi itu juga mengurangi sampah, tapi dia juga secara produksi juga bisa mensubstitusi penggunaan misalnya batu bara atau penggunaan listrik dan lain sebagainya untuk semen. Banyak juga inovasi-inovasi yang teman-teman di tingkat tapak yang mereka lakukan kerjasama misalnya dengan menggandeng PT Penggadaian, sehingga sampah-sampah yang ditabung itu juga akhirnya bisa dikonversi nanti menjadi emas. Saya kira itu mungkin, tapi nanti detailnya nanti di Dijen PKRL yang nanti akan paparan di tanggal hari Jumat juga nanti dengan Pak Ipung. Ya, saya kira itu mungkin Mbak Martia. Terima kasih. Baik, terima kasih. Ya, silakan mic-nya tolong didekatkan. Ya. Selamat siang Pak, saya Ella dari Kontan, izin bertanya Pak, tadi kan di-mention soal produksi garam tahun ini. Nah, kemarin juga Pak Menko Pangan juga udah bilang kalau tahun depan akan stop garam konsumsi gitu. Nah, dari KKP sendiri gimana memastikan produksi ke depan dan proyeksinya untuk tahun depan tuh gimana sih Pak produksi garam khususnya konsumsi untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri? Sekian Pak, terima kasih. Silakan Pak. Terima kasih Mbak Erla. Garam tentunya banyak yang salah kaprah juga semua daerah, karena kita daerah Katulistiwa kita bisa produksi garam ini, padahal garam ini juga tergantung dengan tingkat curah hujan gitu loh. Nah, salah satu yang kita akan juga lakukan nanti, kita berharap nanti di daerah sekitar Saburai-Jua atau NTT yang punya kesamaan atau segaris dengan yang di Darwin, itu bisa kita lakukan produksi garam yang lebih tingkat. Nah, sebenarnya untuk di beberapa tempat, misalnya yang kita lakukan di Kulon Progo misalnya ya, untuk garam yang sistem memanfaatkan gravitasi atau kemiringan yang ada di pinggir laut dan juga panas dan menggunakan rumah tunnel, itu garam yang dihasilkan sudah bisa mencapai kadarnya di atas 97 bahkan 98% gitu. Nah, kita tentunya sangat berharap, sebagaimana juga Pak Menteri pernah sampaikan, yang paling penting tuh hulunya atau sumber bakunya ini kalau bagus, kita mau menggunakan apa saja untuk produk turunan lainnya atau derivatif, itu bisa lebih bagus lagi. Sehingga kami juga fokus untuk bagaimana produksi garam ini juga secara kualitas juga lebih baik dan juga kita bisa menjaga kuantitas. Kalau untuk garam produksi jumlah pastinya nanti dengan DJKPR, tapi kita pemenuhan untuk konsumsi atau swasembada garam konsumsi bisa dipenuhi dengan panen raya yang ada di yang kita lakukan di beberapa tempat gitu loh Pak Ibu. Jadi ini sangat berharap yang kita tidak ingin lakukan adalah garam industri yang juga memerlukan impor pada saat ini malah rembes ke pasar jadi garam konsumsi, yang itu kita tidak inginkan. Dan kesiapan KKP tentunya dengan cerminan kinerja tahun ini insya Allah kita bisa mencapai, dan kalau nanti yang kita targetkan pembangunan sentra garam yang lebih besar di sekitar NTT, di beberapa tempat di NTT, itu bisa meningkatkan mungkin kita harapkan janjinya waktu rakor pangan kemarin itu adalah kita harap 2027 sudah mulai menunjukkan hasil kita bisa swasembada pangan. Untuk saat ini memang garam konsumsi dulu. Terima kasih. Baik, silakan Mas. Selamat siang Bapak-Bapak, izin saya Dias dari Tribun News mau tanya mungkin untuk di nama dan dari media. Oh iya, Pak. saya Dias dari Tribun News. Mungkin pertanyaan untuk Pak Hendra dulu. Pak, tadi kan Bapak juga sempat ngejelasin ya soal kontribusi PDB perikanan yang udah sebesar 2,54% nih terhadap PDB nasional. Nah, sebenarnya langkah HKP untuk memastikan subsektor ini dapat memberikan dampak ekonomi yang lebih signifikan itu apa? Gimana Pak? Sama masih
nyambung Pak soal PDB. Kan nilai PDB perikanan pas triwulan 3 2024 itu mencapai 407 triliun Pak. Ada nggak sih Pak subsektor tertentu dalam perikanan yang menjadi penyumbang terbesar dalam capaian ini? Punten buat Pak Hendra nih masih ada beberapa lagi. Tadi Bapak juga sempat ngejelasin soal 78.000 revitalisasi tambak, itu seperti yang sudah dijelasin sama Pak Menteri ya di acara terakhir. Itu mungkin boleh dielaborasi lagi Pak, prioritasnya ke depan tambak mana aja dan komoditas perikanan apa aja yang menjadi prioritas. Dan tadi Pak Hendra untuk soal kawasan konservasi laut, sudah ada penambahan luas kawasannya berapa hektar dan kalau sudah kawasan mana saja, dan juga laut mana saja yang dibidik untuk konservasi ini. Berikutnya untuk Pak Irjen, izin Pak mau tanya, tadi kan juga dijelasin proses hasil pemeriksaan BPKRI itu sudah mencapai 87,65% ya Pak. Sebenarnya kendala utama apa aja sih Pak yang dihadapi dalam mempercepat penyelesaiannya? Pertanyaan kedua untuk Pak Irjen, kan kita tahu nih Pak kalau di baru BKIPM Denpasar yang berstatus WBBM, nah terkait pembangunan zona integritas, mungkin boleh tolong dijelasin Pak langkah-langkah konkret apa dari KKP untuk meningkatkan jumlah unit kerja berpredikat WBK dan WBBM di lingkungan KKP. Terima kasih. Luar biasa, ini borongan. Kami persilakan Bapak Astafali. Terima kasih Mas Dias. Ya, saya detailnya terus terang nanti porsinya itu porsi teman-teman di teknis nanti ini. Karena Sekjen lebih ke arah makronya dulu. Tapi kita kalau diberikan semuanya nanti selesai hari ini kan nggak terdistribusi rata nanti gitu, nggak terwakilkan itu nanti. Jadi tunggu selanjutnya nanti akan disampaikan oleh teman-teman mungkin dari PDS bagaimana, kenapa ini meningkat dan kontribusinya bagaimana gitu. Saya kira langkah yang akan kita lakukan tentunya kita akan lakukan mulai dari hulu sampai ke hilir juga gitu ya. Jadi mulai pembenahan dari sektor perikanan tangkap, budidaya dan juga untuk baik itu hilirisasi maupun kita melakukan ekspor kita gitu. Nah kita rekan-rekan media tantangan kedepannya juga cukup sangat kuat ya. Kita juga menghadapi tantangan baik itu tarif maupun non tarif. Yang paling susah ini adalah hambatan non tarif juga gitu loh. Kita punya kendala kemarin udang dan lain sebagainya gitu loh. Dan tentunya KKP akan siap dengan itu. Dan sebenarnya kita juga sangat perlu market intelligence untuk produk-produk kita ini. Dan KKP ini juga kita sangat berharap sama dengan rekan tua kita di Kementerian Pertanian, kalau bisa kita punya atase perikanan atau kelautan di 4 pos utama lokasi perikanan, produk perikanan kita, misalnya ke Cina, Jepang, Amerika maupun ke Belgia atau yang masuk ke pasar Uni Eropa gitu loh. Karena ini sangat penting, market intelligence ini kita juga sangat mengharapkan nanti apakah bisa dengan memanfaatkan diaspora dan lain sebagainya, tapi kita juga masih bergantung pada teman-teman di atase perdagangan dan atase pertanian. Dan tentunya berharap ini langkah kita untuk meningkatkan ekspor kita lakukan seperti itu. Kemudian juga tingkat konsumsi juga teman-teman di PDS juga kita akan lakukan dan kami juga sangat berharap dengan beberapa program sinergi dengan pemerintah dengan arahan Bapak Presiden itu kita kontribusi produk perikanan juga bisa mengganti fungsi protein yang sangat banyak karena ini adalah sumber protein yang baik dengan omega 3 yang mungkin tidak bisa digantikan dengan sumber protein lainnya. Kemudian penambahan hektar itu saya mohon tunggu di teman-teman di JKPRL di Jumat nanti, walaupun angkanya saya tahu persis, cuma nanti khawatirnya nggak pas gitu ya, Mas Dias. Cuma sekali lagi tantangan untuk kawasan konservasi ini juga kalau dilihat banyaknya itu memang dari kawasan konservasi perairan daerah, yang mana itu adalah dicadangkan, dialokasikan dan diajukan oleh pemerintah daerah, kemudian ditetapkan oleh Kementerian Kelautan Perikanan. Karena kita mengenal 3 jenis kawasan konservasi ya, kawasan konservasi yang dulu dikelola oleh Kementerian Kehutanan, kawasan perairan nasional, kemudian yang kawasan konservasi perairan nasional dikelola oleh KKP ada 10 kawasan, 8 di timur, 2 di barat, kemudian kawasan konservasi perairan daerah itu yang paling banyak, jumlahnya sampai 75-an gitu loh. Dan ini kita sangat berharap kerjasama dengan pemerintah daerah untuk hal ini. Namun juga kita juga mencoba mencari sumber
wilayah konservasi itu dari OECM namanya. Ada effectiveness conservation measure yang kita harapkan ini misalnya seperti apakah basis militer yang tidak digunakan itu bisa diakui sebagai kawasan konservasi sehingga target kita di 2045 untuk 30% kawasan laut kita menjadi kawasan konservasi itu bisa dipenuhi. Saya kira itu mungkin Mas Didik. Jadi sekali lagi kalau sifatnya makro dari Sekretariat Jenderal mohon rekan-rekan media pahami kami akan membuka secara makro dulu nanti detailnya dari teman-teman di JNS Eselon 1. Terima kasih. Baik, selanjutnya kami persilakan Pak Irjen. Ya, terima kasih Mas Dias atas ininya. Jadi perlu kita pahami bahwa TLHP BPK ini setelah kita kemarin inventarisir, ini masih ada tersisa tahun-tahun yang lalu. Ya 2004, malah ada 2004 ada. Jadi ini kita bukan menafikan era-era sebelumnya, tapi ini harus kita selesaikan. Memang dari hasil inventarisasi kemarin, kita buat gebrakan itu, ya atas arahan Pak Menteri dan Pak Wamen, kita melakukan proses percepatan penyelesaian. Saat ini itu lagi berlangsung juga, jadi kita inventarisir masing-masing eselon 1 yang bisa meyakinkan BPK bahwa ini sudah selesai. Nah memang kendalanya adalah TLHP untuk tahun-tahun yang lalu misalnya, tahun-tahun 2008, 2010, nah ini itu sebenarnya dimungkinkan, itu masuk status 4, tidak dapat ditindaklanjuti dengan asal yang sah. Menurut peraturan BPK itu boleh. Nah kita lagi meyakinkan, terutama misalnya programnya sudah tidak ada. Kedua misalnya yang menindaklanjuti ini ada pihak ketiga perusahaannya sudah tutup atau orangnya sudah meninggal. Nah ini kan perlu keyakinan lagi. Berikutnya juga ini dilelang ya dalam proses pelelangan. Ini di dalam catatan di BPK ini belum dianggap selesai. Dan kami lagi mengusulkan yang catatan-catatan begini sudah kita inventarisir masing-masing unit eselon 1, mudah-mudahan ini nanti ini di semester 2 tahun 2024 yang kita usulkan ke BPK ini mudah-mudahan bisa divalidasi sesuai dengan permintaan kita, yaitu berstatus 1 dan berstatus 4. Nah yang tidak boleh itu adalah berstatus 3. Berstatus 3 itu artinya tidak ditindaklanjuti. Kalau berstatus 2 artinya sudah ditindaklanjuti tapi belum selesai prosesnya. Nah ini kita sudah laksanakan proses percepatan tindak lanjut. Mudah-mudahan dengan kita inventarisir ini hal-hal yang lama ini bisa diselesaikan. Memang kewajibannya adalah sebenarnya setelah laporan hasil pemeriksaan BPK diterima ini segera ditindaklanjuti. Alhamdulillah untuk di periode 3-4 tahun belakang di masa Kementerian Pak Trenggono ini kita punya capaian itu lebih bagus daripada tahun-tahun sebelumnya dan ini terselesaikan. Yang banyak ini adalah tahun-tahun 5 tahun, 10 atau 15 tahun belakang. Dan kami minta kebijakan nanti BPK untuk menilai ini. Kalau melihat dari target yang telah ditetapkan BPK itu hanya 75%. Alhamdulillah kita bisa capai 87,65%. Mudah-mudahan nanti dengan ada percepatan ini kita bisa angkanya ya minimal 90 lah. Demikian. Nah untuk pemenuhan zona integritas ini adalah sebenarnya satu kewajiban yang dilaksanakan oleh seluruh unit kerja. Meskipun ini di satu sisi ini kayak dipertandingkan gitu. Yang dinilai oleh Menpan RB dan juga dinilai oleh Inspektorat Jenderal. Nah kita menghimbau semua unit kerja untuk mengajukan dan nanti dinilai gitu. Nah pada saat penilaian sebenarnya kalau dari angka-angka kumulatif yang ada, yang angka pelayanan publik, yang angka percepatan proses pengaduan dan sebagainya ini menjadi tolak ukur sebenarnya. Kalau angka-angka generalnya sudah bagus, pasti di bawahnya sudah baik. Nah, tinggal bagaimana masing-masing unit kerja nanti kesiapannya karena dinilai. Yang dinilai ini adalah ada 2 dalam zona integritas adalah WBBK, wilayah birokrasi bebas korupsi, sama WBBM, wilayah birokrasi bersih melayani. Nah, kita mencoba untuk tahap sekarang ini meningkatkan nilai WBBK kita. Mudah-mudahan dengan adanya WBBK ini sebenarnya inline gitu. Programnya tercapai, nilai WBBK-nya bagus, tingkat fraud-nya itu menurun. Jangan sampai nilai WBBK-nya naik, tingkat fraud-nya juga naik. Berarti ini tidak inline. Ada tidak inline antara penilaian dengan kondisi yang di lapangan. Tapi dari capaian-capaian yang saya sampaikan di awal tadi sebenarnya menunjukkan secara garis besar capaian-capaian yang ditargetkan di kementerian kita, baik itu kita sendiri yang mengakses ataupun dinilai oleh Menpan RB, BPKP ini menunjukkan nilai kita tuh dibandingkan kementerian lain, mudah-mudahan kita dapat selalu yang kategori A atau terbaik.
Kemarin contohnya adalah masalah Stranas PK. Ya kita dapat penilaian kemarin ini 81,50, artinya nilai 80 sampai 100 itu dikategorikan baik. Artinya strategi pencegahan korupsi di kita itu sudah dinilai oleh KPK dengan nilai baik. Ini nilai sementara. Mudah-mudahan nanti kemarin kita juga ajukan untuk perubahan beberapa sistem digitalisasi. Ini dalam rangka untuk mengurangi transaksi-transaksi yang manual, sehingga dengan digitalisasi ini mempercepat proses pelayanan publik dan juga ini mencegah korupsi. Kalau seandainya ini jadi, mudah-mudahan kita bisa menjadi contoh bagi kementerian lain. Ini kemarin kita sudah paparan juga dengan KPK, mudah-mudahan nanti nilai finalnya akan diumumkan KPK. Sama-sama kita doakan supaya nilai KKP itu lebih daripada nilai sementara saat ini. Demikian yang saya sampaikan. Terima kasih. Baik, terima kasih. Selanjutnya, mic-nya minta tolong diarahkan. Oke. Selamat siang semuanya, saya Ambari dari Mongabai. Selamat siang Pak Hendra, Pak Irjen juga. Pertama mungkin kepada Pak Hendra dulu Pak, tentang kawasan konservasi laut nih Pak. Tadi kan Bapak juga sudah menyebut ya, menyinggung. Cuma saya pengen penegasan saja. Kan luasan 29, sekian juta ini kalau tidak salah sudah dicapai 2023 ya Pak. Berarti apa sepanjang 2024 ini tidak ada penetapan lagi atau bagaimana Pak? Itu yang pertama. Yang kedua, tentang second NDC nih Pak. Kan sektor kelautan dan perikanan sudah resmi menjadi sektor ke-6 nih Pak dalam dokumen finalnya, walaupun belum diserahkan kepada UNFCCC Pak, tapi setidaknya kita semua sudah paham bahwa sektor ini resmi menjadi bagian untuk upaya penurunan emisi di Indonesia dan global juga. Mohon penjelasan dari Pak Hendra, sebenarnya peran sektor KP ini dalam second NDC ini dan nanti ketika praktiknya itu seperti apa Pak, dan apakah sudah ada rencana, strategi, dan mungkin lebih detailnya apa saja sih Pak yang akan dilibatkan? Tentu saja karbon biru ya Pak, tentu saja karbon biru, cuma detail dan breakdown dari bagaimana karbon biru menangkap karbon sebanyak-banyaknya itu akan seperti apa, sehingga memang target dari pemerintah dari sektor KP ini sama-sama berkontribusi seperti 5 sektor lainnya. Itu Pak. Kemudian untuk Pak Irjen, mohon izin Pak, ini tentang SPIP ya Pak, sistem pengendalian intern pemerintah. Sebenarnya apa yang disiapkan oleh Irjen nih Pak strateginya untuk meningkatkan tingkat maturitas dan kapabilitas pengawasan hingga mencapai level 3. Itu ya Pak yang pertama. Yang kedua, sejauh mana nih tentang platform Big Data Analytics nih Pak dalam pengawasan internal untuk mendukung aktivitas audit pada lingkungan internal KKP tentu saja Pak. Dan menurut Bapak dengan ini tantangannya seperti apa? Tentu saja dalam penerapan teknologi juga Pak. Mungkin kalau sekarang kan ada teknologi 5.0 ya Pak. Terima kasih Pak Irjen dan Pak Hendra. Terima kasih Mas Didik. Baik, terima kasih Mas Ambari. Mas Ambari. Siap. Terima kasih Mas Ambari. Di 2023 kalau saya tidak salah angkanya masih 29,2 sekian ya. Memang tidak terlalu banyak di tahun ini, sekitar 400 atau 500. Tapi angka pastinya nanti teman-teman di DJKPRL nanti hari Jumat ya. Jadi untuk menjawab pertanyaan pertama, kita ada progres kok gitu loh. Memang usulannya cuma nggak sebesar sebelum-sebelumnya. Angkanya mungkin di bawah 1 juta hektar gitu loh. Dan ini juga sangat penting juga kita coba terus mendorong pemerintah daerah untuk menetapkan. Saya terakhir kalau nggak salah itu Indragiri Hilir ya kalau saya tidak salah. Tapi pastinya nanti di teman-teman DJKPRL deh gitu nantinya. Kemudian untuk second NDC, sebenarnya pertama kita sudah punya keputusan Menteri Kelautan Perikanan untuk peta jalan mitigasi, upaya mitigasi perubahan iklim dari sektor kelautan perikanan. Jadi tidak saja dari karbon biru nanti, tapi juga dari budidaya maupun perikanan tangkap dan juga termasuk PDS. Dan kemarin kami sudah melakukan harmonisasi terkait juga dengan Peraturan Menteri Kelautan Perikanan untuk nilai ekonomi karbon dari sektor kelautan perikanan. Ini masih berproses. Nah dari situ juga ada hitung-hitungannya, dari itu juga tidak hanya dari karbon biru saja.
Jadi juga dari termasuk kegiatan-kegiatan di perikanan tangkap, budidaya maupun pengolahan perikanan yang bisa berpotensi menurunkan emisinya. Dan itu nantinya akan berkontribusi. Nanti walaupun kita sedang berproses, karena ini menindaklanjuti Perpres 98 tahun 2021, kita dimandatkan sebagai pengampu untuk sektor kelautan perikanan. Dan memang kami juga bekerja sama dengan Kementerian Lingkungan Hidup terus mengawal ini, dan terakhir juga selalu di beberapa COP kita mengawal ini, dan Pak Irjen juga mengawal malah di Ocean Dialogue kita lakukan di Bonn gitu loh untuk itu. Dan ini tentunya prosesnya ke depan apa yang kita lakukan saat ini, kemarin juga di Rakor Pangan juga sudah dan Pak Zulhas sudah menyampaikan juga ya bahwasannya untuk mangrove nanti secara NSPK-nya ada di lingkungan hidup, tapi pengelolaannya nanti yang terkait dengan kawasan hutan ada di Kementerian Kehutanan, di non kawasan hutan nanti Kementerian Kelautan dan Perikanan. Jadi kita juga akan mencakup mangrove juga yang ada di luar kawasan hutan gitu nantinya. Dan kami juga akan melakukan di Lamun ya, atau yang kita sebut di sini Lamun ini juga sedang berproses untuk menyempurnakan datanya, termasuk metodologi perhitungan dan lain sebagainya. Teman-teman kami di Dijen PKRL itu sedang berproses untuk itu, dan kami juga mengembangkan jejaring untuk pemetaan ini, sehingga nantinya kita juga di samping membuat peta yang lebih kuat, juga basis datanya diperkuat, dan juga baseline-nya nanti juga akan ditetapkan. Nah, praktek-prakteknya seperti apa, yaitu nanti ya termasuk dengan Padang Lamun itu nanti apakah metodenya nanti berbasis kinerja atau dengan pasar karbon dan lain sebagainya, sedang kami proses di Peraturan Menteri Kelautan Perikanan untuk nilai ekonomi karbon. Judulnya masih belum ini karena kemarin masih dalam harmonisasi, jadi saya terlalu awal kalau menyampaikan judul tepatnya apa, tapi intinya adalah tindak lanjut dari Peraturan Presiden tentang nilai ekonomi karbon, di mana kami menjadi penanggung jawabnya. Jadi nanti diharapkan nanti upaya-upaya termasuk kita melakukan rehabilitasi maupun restorasi terkait dengan Padang Lamun maupun mangrove nantinya itu bisa dikuantifikasi dan bisa dihitung metodologinya sehingga nanti bisa menjadi bagian dari penurunan NDC kita. Tentunya kita berharap nanti sebelum Februari 2025 second NDC kita itu sudah masuk dalam memasukkan sektor kelautan, karena ini adalah negara pertama mungkin yang memasukkan sektor kelautan dalam National Determined Contribution-nya, atau bagaimana negara-negara itu berkontribusi untuk menurunkan emisinya sesuai dengan kesepakatan Paris atau Paris Agreement. Saya kira itu mungkin Mas Didi, terima kasih. Baik, terima kasih. Selanjutnya terkait dengan SPIP dan Big Data Analytic. Kami persilakan Pak. Terima kasih Mas tadi. Mas Ambari ya, Mas Ambari. Jadi begini, strategi maturasi SPIP ini adalah sistem pengendalian internal pemerintah yang tujuannya adalah untuk meningkatkan efektivitas pengendalian internal di lingkungan KKP ya, untuk mencapai tata kelola yang disebut dengan good governance. Nah, good governance ini adalah untuk memastikan bahwa akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan negara itu berjalan dengan sesuai dengan aturan yang ada. Nah, oleh sebab itu minimal itu kalau dikatakan maturitas itu ada nilai 3, yaitu dikatakan nilai 3, kita 3,561, artinya kita sudah di atas ini. Jadi untuk memperoleh ini beberapa strategi adalah pertama untuk komitmen pimpinan, seperti kemarin kita ada hari Hakordia, kita minta semua pimpinan eselon 1 itu menandatangani fakta integritas untuk mendukung SPIP ini. Yang kedua adalah bagaimana menyusun kebijakan ini yang sesuai dengan sistem pengelolaan pemerintah yang baik, di mana kita harus menerapkan juga sistem manajemen kinerja, perencanaan dan penganggaran yang terukur, dan juga peningkatan kapasitas SDM. Jadi tidak mungkin adanya komitmen, adanya penyusunan kebijakan yang baik, sementara kapasitas SDM-nya itu tidak mumpuni. Oleh sebab itu diperlukan pelatihan dan pengembangan kompetensi dan pemahaman dulu. Jadi paham, tahu, laksanakan, analisa dan kembangkan gitu. Jadi seperti itu. Jadi kita dimintakan kepada semua aparatur yang ada itu lebih harus paham dulu, paham, tahu, bisa melaksanakan, bisa mengembangkan nantinya. Nah ini dan perlu juga yang paling penting adalah bahwa semua orang itu harus memahami yang disebut dengan manajemen risiko. Semua aktivitas yang ditanya ke Pak Hendra tadi, semuanya aktivitas program itu adalah itu semua mengandung
manajemen risikonya. Bagaimana kita memastikan bahwa segala aktivitas itu sudah memprofiling risiko yang ada, serta kita bisa mitigasi dan kita bisa laksanakan sesuai dengan aturan yang ada. Nah ini salah satu strategi yang paling penting, itu bagaimana caranya untuk mengidentifikasi risiko, menganalisa dampaknya, mengembangkan rencana untuk mitigasinya itu secara sistematis, dan juga bagaimana mengimplementasikan manajemen risiko sebagai bagian integral dalam perencanaan maupun pengambilan keputusan. Nah ini sebenarnya manajemen risiko itu apapun aktivitas kita dari yang terkecil, dari program perencanaan, pelaksanaan maupun pencocokan itu memuat semua profil risiko yang harus diketahui dan harus dimitigasi dan harus ada actionnya gitu. Jadi setiap program seperti tadi Pak Hendra katakan, misalnya LOA-nya sudah tanda tangani, berarti mengandung risiko. Kalau seandainya sudah ditandatangani berarti harus dilaksanakan. Nah setiap unit kerja itu harus menyusun manajemen risiko. Alhamdulillah di kita ini berjalan dengan baik. Setiap aktivitas sekarang ini, kemarin saya minta itu setiap unit eselon 1, setiap aktivitas apapun yang signifikan itu harus membuat profil risk-nya, sehingga kendala-kendala di dalam pelaksanaan itu bisa dimitigasi sedini mungkin. Demikian juga yang paling penting adalah bagaimana memonitoring dan evaluasi. Nah ini yang kita lakukan berkala dan kita di-assess juga, baik di internal kita sendiri melalui Itjen dan juga dinilai oleh dari BPKP. Dan penguatan aparat internal, pengawasan yang ada, ini teman-teman juga harus kita dorong kepada melaksanakan tugas seperti tadi saya katakan, itu kita ada yang namanya quality assurance dan ada juga namanya consulting. Nah ini yang membedakan kita antara pengawas dan pemeriksa. Dan juga paling penting adalah untuk sekarang ini penggunaan teknologi informasi ini sangat mendukung sekali. Ini saya jawab sekaligus pertanyaan tadi. Kita mengembangkan sistem informasi yang mendukung penerapan SPD ini juga harus dikembangkan juga dengan teknologi informasi. Semua dikembangkan teknologi informasi agar hasil analisanya itu valid dan juga terpercaya. Dan dengan demikian bekerja juga lebih cepat dan itu lebih akurat. Ini bisa menghemat biaya. Ini yang platform yang kita sedang kembangkan. Yang paling penting di akhirnya adalah masalah budaya pengendalian. Nah ini bagaimana membangun budaya kerja yang berintegritas, transparan dan akuntabel. Juga menanamkan kesadaran di setiap level bahwa antar unit kerja itu saling mengendalikan. Jadi ada 3 level sebenarnya ya untuk pemilik risiko ini. Pertama level 1 itu ada unit kerjanya, 2 di level 2 itu adalah atasan sebagai pemilik risiko, dan terakhir di level 3-nya adalah APIP ya, Inspektorat Jenderal. Jadi setiap proses apapun itu di 3 line of defense ini mudah-mudahan semua permasalahan itu sudah disaring di level 1, di level 2 dan di level 3. Mudah-mudahan dengan ini berjalannya hasil akhirnya itu semua program yang dilaksanakan sudah menerapkan manajemen risikonya dan sudah bisa diantisipasi permasalahan yang ada. Mudah-mudahan program itu dapat dicapai dengan baik tentunya dengan mendepankan transparansi dan akuntabilitas. Demikian saya rasa, terima kasih. Baik, terima kasih. Terima kasih Pak Irjen, terima kasih Pak staf ahli sudah menyampaikan capaian kinerja sektor kelautan perikanan, khususnya yang terkait dengan capaian makro dan bagaimana upaya KKP untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik atau good governance. Rekan-rekan media kami mohon bantuannya agar hal-hal yang disampaikan tadi bisa diinformasikan secara luas kepada masyarakat bahwa KKP terus melakukan langkah-langkah penting dalam upaya membangun sektor kelautan perikanan yang mandiri. Jangan lupa besok kita masih akan ada rangkaian sesi konferensi pers yang akan menghadirkan Bapak Direktur Jenderal Perikanan Tangkap, kemudian Direktur Jenderal Perikanan Budidaya dan Kepala BPP SDMKP. Akhirnya mohon maaf atas segala kekurangan. Kami akhiri wawal muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.